Menjelang pelantikan, MPR melakukan kunjungan ke Istana Negara. 13 komisi DPR akan memperkuat pemerintah mendatang. DPR RI minta kepala BIN baru dapat menjaga stabilitas negara. DPR akan surati Jokowi persetujuan Gerindra jadi kepala BIN. Salam jumpa kembali pemirsa. Selain 4 berita utama tadi, kami sudah menyiapkan berbagai informasi yang sudah kami rangkum selama 1 pekan terakhir yang terjadi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Andi Rezaldi, inilah Sinpo Parlemen selengkapnya. Pemirsa, menjelang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih, pimpinan MPR mengunjungi kediaman Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Senin siang. Kunjungan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan untuk memberikan undangan resmi terkait pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Menjelang pelantikan kepemimpinan negara, MPR mengunjungi kediaman Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Senin siang. Kunjungan ini merupakan serangkaian untuk memberikan undangan resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, kunjungan pertama akan dilakukan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Setelah itu nantinya akan dilanjutkan mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, serta menyambangi kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pagi ini rencananya pimpinan MPR akan bertemu dengan pertama Presiden terpilih Pak Prabowo jam 11 ini kami akan diterima di Kementerian Pertahanan. Jam 1:30 nanti akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Kemudian jam 4 nanti akan bertemu dengan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Dan nanti setelah maghrib akan bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Agenda pertemuan akan kami sampaikan tentang undangan agenda tanggal 20 Oktober kepada beliau-beliau. Kami menyampaikan undangan untuk mengundang agar beliau-beliau hadir dalam pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024. Dan kami berharap beliau-beliau hadir dan pimpinan MPR hari ini akan mengundang beliau dan sudah berjanji pada hari ini. Mohon doa mudah-mudahan prosesi tanggal 20 Oktober bisa berjalan baik, lancar dan sukses. Kami menyerahkan kepada kedua beliau boleh terbuka, boleh tertutup, tapi prinsip itu yang akan kami lakukan, kami akan kerjakan. Tugas kami hari ini adalah bertemu kepada beliau-beliau untuk menyampaikan undangan untuk beliau-beliau pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Undangan sudah siap dan tadi sudah kami cek prinsip secara keseluruhan MPR sudah siap menggelar acara 5 tahunan ini. Undangan sudah kita cek, sudah diterima oleh masing-masing kandidat, Mas Ganjar, apa segala macam, dan kami akan cek nanti sore atau nanti malam kami akan telepon Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Muhaimin. Kami akan telepon dan kami akan minta dengan hormat kedua beliau-beliau untuk bisa hadir pada tanggal 20. Ya, kami sedang menyesuaikan waktunya beliau-beliau. Ya, VVIP dari beberapa negara sudah menyatakan kesiapannya untuk datang dan kita sedang menyiapkan pengamanan dan protokol yang dibutuhkan untuk kedatangan beliau di sini. Hampir semua negara ASEAN dan negara-negara sekitar kita, termasuk negara-negara sahabat yang bersahabat dengan kita, negara-negara Eropa, negara-negara lain, negara-negara Barat. Sebagian persiapan tanggal 20 Oktober. Perlu diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang.
Nantinya pelantikan ini akan dihadiri petinggi-petinggi negara sahabat, sekaligus Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di salah satu restoran di Jakarta pada Senin kemarin. Pertemuan ini bagian dari rangkaian kegiatan memperkenalkan pimpinan MPR periode 2024-2029 yang telah resmi dilantik pada 3 Oktober lalu, sekaligus menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Dalam pernyataannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan selain agenda perkenalan pimpinan MPR RI yang baru dilantik beberapa waktu lalu, dirinya dan Gibran membahas persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum 2024 hingga 2029. Hal itu diungkapkan Muzani usai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di salah satu restoran di Jakarta. Muzani mengatakan dirinya secara resmi telah menyerahkan undangan kepada Gibran untuk menghadiri pelantikan Presiden yang akan berlangsung di Gedung MPR DPR RI Minggu 20 Oktober 2024. Lebih lanjut, Muzani menambahkan pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang positif bagi kerjasama antara pimpinan MPR dengan Wakil Presiden terpilih yang berkomitmen untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat. Kami memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilihan umum 2024-2029 yang dilantik pada tanggal 3 Oktober 2024 yang alhamdulillah keseluruhan dari pimpinan MPR yang dilantik tanggal 3 Oktober keseluruhannya hadir. Dan Mas Gibran dalam perkenalan tersebut menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita, dan menyambut dengan kegembiraan. Kedua, kami menyampaikan tentang persiapan hajat MPR untuk melaksanakan sidang MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum Presiden 2024-2024 dan kami mengundang calon wakil presiden terpilih, dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming Raka, untuk hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden, serta kami menyerahkan undangan kepada beliau untuk hadir dalam acara pelantikan tersebut. Undangan sudah kami serahkan dan kami bersyukur Mas Gibran menerima undangan tersebut dan menyatakan akan hadir untuk menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari Minggu jam 10 di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan MPR RI berencana akan menemui Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan untuk menyambut momen pelantikan Presiden dan Wapres terpilih 20 Oktober mendatang. Muzani menyebut pihaknya akan menemui presiden terdahulu, salah satunya yakni Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu saja, pimpinan MPR juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kendati demikian, dirinya masih belum mengetahui di mana lokasi pertemuan nantinya akan dilakukan. Akan menghantarkan undangan pelantikan ke Pak Tri Sutrisno. Kami mengharapkan beliau sebagai Wakil Presiden bisa hadir pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober yang akan datang. Mungkin besok, karena ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Ya, sedang direncanakan juga mungkin besok. Bu Mega tidak hari ini, kemungkinan besok. Mungkin besok. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada esok hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Persiapan jelang pelantikan pun akan digelar gladi kotor dan gladi bersih agar proses pelantikan dapat berjalan lancar. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka hanya tersisa 2 hari lagi. Pelantikan ini pun nantinya akan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan dihadiri seluruh petinggi negara sahabat serta Presiden terdahulu RI. Sebelum memasuki hari momen penting tersebut, akan digelar gladi kotor dan gladi bersih sebagai bentuk kesiapan berjalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau kesiapan keamanan bisa dilihat di sini kita sudah melakukan gladi baik dari Pas Pampres maupun dari keamanan lah ya. Ini nggak live kan? Enggak. Iya, dari keamanan, dari Brimob, dari Pas Pampres, dari yang lainnya sudah melakukan persiapan keamanan di dalam gedung maupun di luar gedung MPR. Jadi di sekitar gedung, di jalan-jalan pun sudah di backup oleh keamanan baik TNI, Polri, Angkatan TNI, Polri, DLA, JR dan semuanya itu sudah kita kondisikan semuanya. Dan sudah beberapa kali kita melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak-pihak yang akan terkait dalam agenda acara 20 Oktober nanti. Kalau dekorasi itu kan nggak mungkin ya langsung implementasi ya. Yang pastinya desain terus apa yang akan kita lakukan baik dari mulai gerbang, bawah, drop off sampai dengan tempat acara pelantikan ini sudah didesain sedemikian rupa, tinggal implementasinya dan implementasinya itu akan dimulai tanggal 18 ini. Jadi simulasi baik untuk pengaturan arus lalu lintas yang ada di gedung maupun untuk posisi parkir kendaraan, posisi drop off anggota, itu semua sudah kita simulasikan sudah 2 hari yang lalu lah ya. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Parlemen, informasinya akan kami lanjutkan.
Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR telah menyepakati jumlah komisi ditambah 2 menjadi 13 komisi untuk masa jabatan 2024-2029. Hal ini disepakati melalui rapat pimpinan dan rapat konsultasi perdana setelah pelantikan anggota DPR periode 2024-2029. Pimpinan DPR menyepakati penambahan 2 komisi menjadi 13 komisi DPR untuk periode 2024-2029. Kesepakatan ini dilakukan melalui rapat pimpinan dan rapat konsultasi perdana DPR setelah pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan 2 komisi baru ini nantinya akan menyesuaikan dengan nomenklatur pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lebih luas, pimpinan DPR juga menyepakati pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat. Ya, alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rakonsul pertama setelah pelantikan. Ini sesuai dengan mekanismenya. Hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian yang seperti direncanakan oleh pemerintah, sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada dan AKD yang ada. Terkait dengan kementerian, kami masih menunggu dari pengumuman dari pemerintahan yang akan datang bagaimana mitra-mitranya, namun sampai sekarang sampai komisi 1 sampai komisi 11 masih tetap, komisi 12 dan komisi 13-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang. Akan ada 1 penambahan badan yang nantinya bertugas untuk bisa menampung aspirasi masyarakat. Badan aspirasi masyarakat sudah ditetapkan, namun terkait dengan mitra kita masih menunggu pengumuman dari Presiden yang akan datang mengumumkan kementeriannya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa mitra kerja dan pimpinan komisi di DPR masih menunggu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengumumkan kabinetnya mendatang. Puan mengatakan nomenklatur Kementerian Presiden terpilih akan diselaraskan dengan 13 komisi DPR yang telah disepakati. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana akan menambah jumlah kementerian pada pemerintahannya mendatang. Mengenai hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan 13 komisi yang telah disepakati akan memperkuat jumlah kementerian yang nantinya akan diumumkan oleh Prabowo pada saat pelantikan Presiden. Puan menyebut setelah mengetahui jumlah kementerian mendatang, nantinya seluruh fraksi akan mengusulkan nama-nama yang akan memimpin di setiap komisi DPR RI. Sampai saat ini memang rapat konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinannya, juga jumlah penambahan 1 badan yang ada di DPR. Namun kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah atau kementerian tersebut untuk kami kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR ini yang sudah disepakati berjumlah 13 komisi. Setelah itu baru mekanismenya pimpinan fraksi dari setiap fraksi akan menetapkan siapa saja yang kemudian menjadi pimpinan di setiap komisi tersebut. Itu merupakan hak dari setiap pimpinan fraksi untuk mengumumkan siapa saja pimpinan di komisi-komisi tersebut. Jadi bukan hak dari pimpinan DPR untuk mengumumkan. Untuk memperkuat dan tentu saja mensinergikan dan menselaraskan rencana penambahan kementerian yang nantinya direncanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara yang baru. Mengenai hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan nantinya calon Kepala BIN akan baru dilakukan fit and proper test yang digelar pada Rabu kemarin. Presiden RI Joko Widodo mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang baru. Hal tersebut telah bermuatan dalam surat Presiden RI Joko Widodo kepada pimpinan DPR terkait pemberhentian Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa nantinya calon Kepala BIN yang telah diusulkan Presiden Jokowi akan dilakukan fit and proper test di Komplek Parlemen pada Rabu besok. Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, surprise pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra yang insya Allah akan dilaksanakan fit and propernya atau pertimbangan dari DPR-nya itu insya Allah besok pagi di DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR telah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan calon Kepala BIN yang baru melalui fit and proper test. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR menggelar sidang paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 dengan membahas penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan DPR periode 2024-2029 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. DPR RI menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat ini beragendakan dengan membahas penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan serta penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan Akada DPR RI. Rapat tersebut juga digelar sebagai bentuk kesiapan DPR dalam mengawal pemerintahan baru yang akan datang. Adapun sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi sejumlah wakil Ketua DPR dan dihadiri seluruh fraksi parlemen. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih di Sinpo Parlemen, pemirsa, informasinya akan kami lanjutkan. Pemirsa, DPR menggelar sidang paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Sidang paripurna ini membahas pengesahan calon Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. DPR RI menggelar sidang paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adis Kadir, serta Saan Mustafa. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR mengesahkan penetapan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Budi Gunawan. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyatakan akan siap berkolaborasi dengan seluruh jajaran stakeholder untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Herindra usai menghadiri fit and proper test calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjadi salah satu nama yang diusulkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan tersebut termaktub dalam surat Presiden kepada DPR RI terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN. Nama Herindra pun dinyatakan lolos usai mengikuti fit and proper test yang digelar oleh DPR RI pada Rabu pagi. Herindra menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan jajaran stakeholder untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengesahkan penetapan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan setelah disetujui melalui rapat paripurna, pihaknya akan mengirimkan surat persetujuan penetapan Herindra sebagai Kepala BIN kepada Presiden Joko Widodo. Usai mengesahkan penetapan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, DPR RI akan mengirimkan surat persetujuan ke Presiden RI Joko Widodo. Puan mengatakan, nantinya pelantikan Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, setelah disetujui oleh rapat paripurna, proses mekanismenya adalah nanti kemudian kami akan berkirim surat kepada Presiden terkait dengan persetujuan ini, dan terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami menunggu dari pemerintah silakan kapan akan dilantiknya. Sebelumnya DPR RI telah menyetujui Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara melalui rapat paripurna DPR keempat masa sidang 1 tahun 2024-2025. Persetujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat konsultasi pimpinan DPR bersama 8 fraksi parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada Sinpo Parlemen edisi kali ini. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus menyaksikan berbagai informasi terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.